ini saya Michael Steven Kristanto dan narasumber saya. Nanti kita akan berkenalan. Hari ini kita akan berbicara tentang pengalaman dari Mbak ini. Sebelumnya saya akan bertanya mengenai pengalaman dari Mbak ini dan harus memperkenalkan diri ini siapa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bilkis Sadia. Sekarang aku menempuh pendidikan S1 pendidikan luar sekolah. Dan pengalamanku pertama kali masuk kuliah, saya pernah ikut beberapa organisasi. Yang pertama ada himpunan mahasiswa Departemen Pendidikan Luar Sekolah, dan sekarang lagi aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa FIP UM seperti itu. Keren sekali ya pengalaman dari Mbak Bilkis ini tadi. Nah, kemudian kita masuk ke inti dari video ini. Kita akan membicarakan tentang cerita-cerita inspiratif dari Mbak Bilkis ini, bagaimana selama perkuliahan ini. Nah, mungkin dari kalian berpikir kalau mahasiswa itu hanya belajar di kelas dan cuma mempelajari mata kuliah yang diberikan oleh dosen. Namun ternyata mahasiswa di sini juga memiliki mimpi dan harapan yang besar untuk kehidupan mereka selanjutnya, sehingga mereka akan berusaha untuk menggapai mimpi-mimpi yang mereka impikan. Nah, seperti Mbak Bilkis ini, bagaimana? Tolong diceritakan kalau bisa. Mulai mimpinya dari mana? Dari awal. Oke. Aku berorganisasi itu waktu SMP dulu, pernah ikut organisasi di tingkat kelurahan, yaitu forum anak kelurahan. Terus tingkat kelurahan itu kayak terus SMA sampai SMA aku juga ikut, terus sampai SMA itu juga aku organisasi, ada kayak OSIS dan Satgas BNN-nya sekolah. Akan tapi sejak selama sekolah itu aku hanya kayak anggota biasa kayak gitu, nggak pernah kayak mempunyai tanggung jawab. Ya, setiap organisasi mempunyai tanggung jawab, akan tetapi kayak saya merasa tanggung jawab sangat besar itu saat berorganisasi di perkuliahan ini. Apalagi saya nggak pernah menjabat pas pertama kali saya masuk himpunan itu saya nggak pernah masuk bendahara karena saya dulu kayak mau pegang uang kan. Terus akhirnya saya departemen untuk ikut LKM MTB kayak LKM itu kalau di sekolahan itu kayak MTKS gitu. Tapi kalau di perkuliahan itu ada LKM MTB, terus kalau udah lulus MTB nanti ada tingkat dasar, kalau udah lulus tingkat dasar lalu lanjut ke tingkat menengah, jelaskan tingkat menengah sampai tingkat TL, tingkat lanjut. Pas waktu saya itu setelah satu periode pertama saya, karena saya sejak organisasi dari SMP sampai SMA tuh nggak pernah berpikiran untuk menjadi ketua, karena menurut saya kayak menjadi ketua itu tanggung jawabnya sangat besar kayak gitu, dan kita harus mengatur waktu bagaimana kita dengan sekolah kita, terus kita harus tanggung jawab sama anggota kita kayak gitu. Jadi kayak saya harus berpikir kayak saya mempunyai niat baik, tadinya coba untuk sebenarnya takut, tapi saya lawan rasa takut itu. Nah, akhirnya alhamdulillah ya selama di tahun ini juga alhamdulillah saya menjadi ketua. Ya memang banyak sekali tantangannya, akan tapi bisa untuk saya lakukan. Pengalaman bagus sekali ya, dari bukan anggota inti menjadi anggota. Tadi disebutkan sebelumnya mengalami tantangan dengan baik. Mungkin bisa dijelasin tantangan yang bagi ketika mencapai titik yang Mbak Bilkis inginkan dari
kayak meluruskan pemikiran mereka biar mereka itu satu pemikirannya itu menurut saya yang paling sulit karena tidak semua orang itu menerima apa ya sebenarnya pendapatnya dia itu kalau nggak diterima nggak semuanya diterima, kalau pendapatnya nggak diterima itu kayak itu sangat sulit karena nggak semua orang itu bisa lah kayak itu jadi kayak membelanjakan teman-teman anggota saya itu biar bisa menerima sama hal itu ya keluargaannya juga. Jadi kita di organisasi bukan hanya sekedar organisasi tapi juga loyalitasnya mereka di organisasi itu juga diajarkan juga. Bisa tantangan-tantangan itu sangat luar biasa sekali ya. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan itu luar biasa tadi, tapi Mbak Bilkis tidak menyerah ya, tetap menghadapi tantangan-tantangan itu dan bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Mbak Bilkis, saya mau tanya, apa sih yang bisa bermotivasi Mbak Bilkis biar harapan-harapan cita-cita Mbak Bilkis tercapai, motivasi dari diri Mbak Bilkis kira-kira? Dan pasti ya tentunya apa ya keluarga ya, maksudnya kayak saya meskipun saya organisasi saya tidak melupakan tujuan awal kayak gitu. Saya nggak sesempurna itu, tapi waktu dimana saya pertama kali kayak terkadang karena IP saya tuh nurun gitu, tapi nggak saya sampai akhir banget tuh nggak kayak gitu. Tapi terus saya harus mengevaluasi diri saya harus gimana ya, bagaimana kayak mengatur saya itu saya kurang untuk mengatur diri saya. Jadi kayak saya menerapkan 3M itu kayak mengatur waktu, manajemen diri, manajemen waktu, sama manajemen administrasi. Kalau tiga hal ini tidak berkaitan dan saya tidak bisa memanajemen itu, saya nggak bisa kayak gitu. Karena kalau saya nggak bisa memanajemen saya nggak bisa kuliah dan organisasi pasti acak-acakan. Jadi saya harus memotivasi diri saya kayak saya harus bisa, dan tujuan awal saya masuk ke UN bukan Fokus ya. Untuk kuliah dan untuk punya gelar kayak gitu. Karena kita menjawab apalagi kuliah kan apa ya biayanya nggak sedikit ya. Akhirnya saya kayak karena apapun itu apapun harus dihadapi, jangan malah untuk kabur kayak gitu. Jadi harus berjalan sesuai track dari awalnya. Kalau maunya tujuannya lurus, jadi harus nggak usah diperlambat. Oke, sangat bagus sekali. Mungkin kira-kira dari Mbak Bilkis ada pesan atau pesan dari penonton dan sahabat menginspirasi mereka dalam meraih mereka itu apa? Organisasi adalah sekali kehidupan yang sesungguhnya. Maksudnya kayak kita di organisasi itu kita belajar banyak hal. Terus karena kalau kita lulus kita itu harus terjun ke dunia kerja. Nah di organisasi itu kita masih bisa awal basic kayak gitu loh. Jadi kayak sebisa di organisasi itu banyak hal yang kita bisa tuangkan itu kayak kita kan sistem tabung tua ya. Jadi kita tabung di organisasi kita tuangkan untuk kita nggak terlalu kaget-kaget banget tentang yang pekerjaan kayak gitu. Terus juga jangan takut untuk bermimpi besar lalu berjuang untuk mencapainya. Jadi kayak kadang kalau mau bermimpi besar coba terus. Jadi jangan lebih baik gagal karena mencoba daripada gagal tapi tidak mencoba sama sekali kayak gitu. Terus jadilah agen perubahan yang dimulai dari diri sendiri, karena kalau nggak dari diri sendiri kita nggak bisa merubah apapun yang ada di depan kita, atau kita bisa sekali kita harus mau melakukan perubahan, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Motivasi dari Mbak Bilkis untuk penonton-penontonnya untuk tidak putus asa dalam meraih mimpinya, jadi harus tetap berusaha. Sangat keren tadi dari kisah inspiratif dari Mbak Bilkis tentang pengalaman organisasinya untuk mencapai mimpinya. Nah, hal yang disampaikan Mbak Bilkis tadi sama membuktikan bahwa dalam meraih mimpi kita tidak boleh untuk takut untuk menghadapi mencapai mimpi tersebut. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin sebisa kita untuk meraih mimpi
tersebut, walaupun masih banyak rintangan atau tantangan yang akan kita hadapi. Mungkin sudah cukup ya video dari kita ya. Mungkin kami mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Saya Michael Steven Kristanto dan Bilkis Sadia. terima kasih, sampai jumpa.